5, 4, 3, 2, 1, close the door. Selamat pagi, siang, sore, atau malam yang semua yang lagi nonton video ini ya guys ya. Jadi kali ini gue akan ala-ala podcast bersama temen gue. Podcast Didi ya? Iya. Iya ala kayak gitulah. Bersama temen gue yaitu Bro Nata. Halo bro, apa kabar bro? Ya gue baik sih coy. Baik ya? Baik banget sih. Kabar selama covid ini gimana nih? Ya, bonto parah coy. Bosen ya? Ya bosen lah. Bonto itu bosen guys ya? Bonto itu bosen. Ya artinya bosen. Biasa Anak Jaksel, iya, lifestyle ya. Iya. Ngomongnya suka gitu guys. Bosen nih jadi di rumah. Bosen ada kegiatan banget. lain yang lu lakuin gitu? Ya gue paling nggak jauh-jauh ngembangin hobi sih. Kayak menyanyi, Oh, iya. main gitar gitu. Kebetulan kita kan sama hobinya kan, Oh, musik iya. kan? Iya, musik. Iya sama berarti. Kita akan ngebahas covid nih ya. Oh covid. Nah, ini Covid. yang sering di TV-TV Nah, nih. iya nih. Yang sampai sekarang nih masih menjadi kendala di Nah. Indonesia. Oke. Pertama kita ceritain dulu sejarahnya kan. Covid itu pertama kali kan awalnya dari Cina ya kan? Iya, Wuhan. Kota Wuhan lebih tepatnya. Pada akhir tahun 2019 ya kan? Pada akhir tahun 2019 lalu viral masuk ke Indonesia pada pertengahan Maret atau awal Maret gitu ya. Itu. Dengan 2 orang di Depok yang kena terlebih dahulu kan. Yang dari klub ya kalau nggak salah ya, klub malam. Iya kalau nggak salah ya, Klub seperti malam. itu kabarnya. Lalu kemudian nyebar 100 orang, 200 lebih, kemudian diadakannya PSBB. Ya. Betul. Setelah PSBB nih, menurut lu kelebihan dan kekurangan PSBB ini apa nih? Dari mana dulu? Kelebihannya apa kekurangan? Kelebihan di sektor sosial, sektor ekonomi, sama sektor pendidikan. Menurut lu gimana? Kelebihan PSBB. PSBB ya. Ya kelebihan PSBB ya menurut gue ya itu kan PSBB itu kan buat mencegah kan, Mencegah, betul. ini kan. Sangat betul. Ya kelebihannya sih nggak ada sih menurut gue. Kelebihannya Ya cuma sia-sia aja gitu. PSBB karena Ya lu lihat aja dari angka kenaikan COVID tetap aja coy. tapi kan semenjak PSBB, awal PSBB itu kan lumayan tertekan ya. Lumayan. Angka Covid-nya itu lumayan tertekan. Lumayan Jadi sehingga tertekan. penyebarannya agak terjaga ya istilahnya. Tapi setelah itu Setelah itunya Presiden Jokowi itu kan membuka kan masa new normal. Gimana nih menurut lu nih new normal dari pembahasannya new normal? Ya menurut lu gimana new normal? New normal ya new normal sih bisa dikatakan sih ya hal yang biasa kita lakukan sehari-hari, cuma kita beda itu kita mempraktikkan protokol kan. Iya. Protokol pakai masker, cuci tangan selalu. Tapi yang nyatanya di Indonesia terjadi itu gimana? Nyatanya sebagian mematuhi, sebagian enggak. Sebagian enggak. Iya. Ya. Tapi menurut gua nih nanti PSBB itu kan memberikan dampak yang seperti PHK, ya kan? Jadi pengangguran lebih tinggi, otomatis kriminalitas lebih tinggi lagi kan? Iya. Karena orang nggak kerja, apalagi ditambah dengan orang yang bebas bersyarat kan, asimilasi kebijakannya si menteri ya. itulah. Lalu setelah bebas kembali lagi berulah. Nah itu menurut lu itu termasuk kekurangan PSBB yang kayak gimana tuh? Itu dari faktor kriminal kan. Nah. Terus ada faktor lagi ekonomi yang di PHK kan kata lu. Iya. Nah itu dari faktor apa lagi ya? Iya betul sih, karena kan otomatis apalagi banyak ya kakak-kakak gue, om-om gue itu yang kerja itu pas PSBB kan di rumah ya dia, otomatis kan gaji tidak ada, terus pemasukan nggak ada kan, apalagi dia harus menafkahi keluarganya. Iya betul. Yang dari situlah muncullah kadang-kadang banyak orang yang kayak gitu, bibit-bibit kriminalitasnya muncul. Nah dari situ kriminalitas itu tumbuh tinggi ya. Iya, betul. Faktor pemasukan juga kan. Oke, kita kembali ke new normal lagi ya kan. Oke, new normal. Oke. Menurut lu dampak dari new normal, yang dampak dari sisi sosial dulu ya. Sosial berarti status hubungan ya, hubungan sosial antar manusia setelah PSBB kan kita senggang kan, tidak bertatap muka, hanya video call. Setelah new normal kan, kebijakan baru new normal itu gimana menurut lu? Menurut gue ya sama aja lah kayak kebiasaan kita yang kita lalui. Betul ya. Cuma ya kita pakai protokol yang kata gue bilang tadi. Berarti intinya sama ya, cuman sama. Kita ada menambahkan protokol. Cuma ya di fasilitas umum kita disuruh mematuhin. Iya, apalagi sekarang di fasilitas umum kan udah banyak wastafel dadakan, social distancing. Distancing. Terus hand sanitizer di mana-mana kan, bener. Betul banget.
Ya gue juga bingung lah. Kenapa Soalnya gue tuh ke rumah temen gue. Lah temen gue bilang ke gue, salam orang tua gue. Nah gue bingung nanti salamnya bagaimana. Iya, gue juga pernah ngalamin seperti itu. Gue kan karena kita kan sebelumnya terbiasa bersalaman ya kan. Iya. Jadi pas salaman. Datang ke rumah temen itu pas ketemu orang tuanya bingung mau salaman Iya. gimana. Otomatis budaya salaman kita diganti berubah. dengan Iya benar. faktor budaya juga sih ya. Iya. Benar. Dampak negatifnya dari new normal, Nat? Dampak negatifnya apa ya? Gue sih kurang baca berita sih, jadi ya. Kurang. Iya. Tapi kalau misalkan gue tambahin ya, Iya, coba dampak lu tambahin. negatif dari new normal itu COVID semakin naik ya. Oh iya, Tingkat betul, COVID semakin naik. Nggak jauh-jauh dari 1.500. Wah, Iya. sekarang udah 100 ribu orang yang terkena ya. Itu ibarat kalau di YouTube udah dapat silver play button. Betul Betul kan udah 100 ribu. Bahkan yang negara aslinya saja itu sudah nggak nyampe 100 ribu sudah hilang. Iya. Yang awal mula COVID itu ada. Terbukti kalau Indonesia itu sangat kurang dalam menangani COVID-19 ini. dong. Iya, 19. Sweet 19. Nah, COVID-19. COVID-19 ya. Sekarang dampak di bidang ekonomi sebelum new normal dan sesudah new normal. Menurut lu gimana? Sebelum new normal ya? Sebelum new normal sih agak turun kayaknya ya. Sebelum new normal. turun. Oh iya, karena kan bekerja apa-apa Iya. dari rumah, dilaksanakan dari rumah. Jadi ya kan? renggang, otomatis ekonomi juga ya. Ekonomi juga menurun kan. Tapi mujurnya setelah ada kebijakan new normal ini, semua kembali baru, tapi harusnya dengan protokol, ya. Semua kembali baru, jadi perekonomian bisalah kembali seperti semula. Menurut lo ini, kebijakan new normal ini lu setuju nggak dengan kebijakan new normal ini? Untuk perekonomian gue setuju. Untuk karena itu perekonomian, membuat, ya. oke. Sama Tapi berarti kalau kan? untuk mencegah sih Mencegah kurang sih. kurang karena dari orang-orangnya juga ya, Iya, orang-orangnya juga susah sangat diatur, masih sembrono ya, masih suka-suka dia, padahal dia nggak tahu bahayanya itu gimana ya. Ya jadi segitu aja dari podcast santuy kita ini ya, terima kasih udah telah nonton ya, bye bye.